Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala attammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Para pecinta iman sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menyayangi dan merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur atas nikmat demi nikmat yang terus Allah curahkan kepada kita sekalian. Dan juga tiada lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu penjelasan mengenai sunnah atau amalan-amalan sunnah sehari-hari, di mana kita masuk di sini pembahasan yaitu sunnah-sunnah ketika sholat. Ya, seperti biasa, bahwa penulis kitab ini yaitu Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih, hafizahullah ta'ala, beliau membagi amalan-amalan sunnah dalam sehari itu beliau bagi menjadi 7 bagian waktu. Dan di sini kita masuk bagian waktu yang kedua, yaitu ketika telah masuk waktu subuh. Dan kita lebih masuk lagi yaitu ketika melaksanakan sholat subuh. Nah, apa saja amalan-amalan sunnah yang dilakukan ketika sholat, ya, baik sholat subuh secara khusus maupun sholat-sholat fardu lainnya secara umum. Maka di sini kita masuk pada poin setelah ya sunnah membaca bacaan surat, maka kita akan masuk amalan-amalan sunnah yang dilakukan ketika ruku. Ya, berkata penulis hafizallahu ta'ala di sini, al-jim athna ar-ruku yusannu ma yali. Ketika kita sedang ruku, maka disunnahkan, dianjurkan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, yusannu wad'ul yadaini ala rukbataini, disunnahkan untuk meletakkan kedua telapak tangan kita di atas kedua lutut kita. Ya, jadi kedua tangan ini ketika ruku diletakkan di atas lutut, bukan di tulang kering, ya, bukan di mata kaki, pergelangan kaki, bukan juga di paha, tapi diletakkan, dianjurkan untuk meletakkannya pada kedua lutut kita. Kal qabidi alaihima, dengan cara seakan-akan kita itu mencengkeram kedua lutut kita. Wa yufarrijul asabi'a, dan kita buka jari jemari kita. Ya, seperti kita mencengkeram dua lutut kita dan jari-jarinya dibuka, bukan rapatkan begitu, enggak, tapi dibuka jari jemarinya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abi Humaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna kuntu ahfadzakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah yang paling hafal bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidza'a mankibaihi. Saya melihat beliau ketika beliau bertakbir, maka beliau menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan dua pundak beliau. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan ketika beliau ruku, maka beliau pun memantapkan kedua tangan beliau, meletakkannya di atas kedua lutut beliau. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian beliau pun meratakan punggung beliau. Ya. Al-hadis. Maka di sini menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas lutut beliau. Wa fi hadithi Abi Mas'udin radhiyallahu anhu. Begitu pula di dalam hadis lainnya dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wa farraja baina asabi'ih min wara'i rukbatayhi, dan beliau pun ya membuka, jadi tidak merapatkan tangan beliau, jari-jari beliau,
Wa farraja baina ashabi, beliau buka ya jari jemari beliau dari balik lutut beliau. Jadi mencengkeram ya lutut dan jari jemarinya dibuka seperti ini. Ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya hadis pertama tadi. Adapun hadis yang kedua dari Abi Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Jadi itu yang pertama, ya. Kedua tangan kita diletakkan di atas lutut dan ya seperti mencengkram, jari-jarinya dibuka, dibenggangkan begitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, amalan yang kedua yang dianjurkan ketika kita ruku adalah yusannu lirraki an yamudda dhahrahu mustawiyan. Dianjurkan bagi orang yang ruku untuk meratakan, membentangkan punggungnya dengan lurus. Jadi punggungnya ketika ruku itu lurus, bukan bengkok begitu ya, tapi diluruskan. Hal ini berdasarkan hadis dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, beliau kalau ruku, beliau letakkan kedua tangan beliau di atas lututnya. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian beliau ratakan punggungnya. Jadi ketika ruku itu ya lurus punggung ini, ya. Wa hasara dhahrahu, dan yang dimaksud dalam hadis tadi hasara dhahrahu ay thannahu fi istiwa'in min ghairi tuku takwisin, ya. Jadi beliau meluruskan tanpa menjadikannya bengkok begini, enggak seperti busur gitu, bengkok enggak. Ya, min ghairi takwis, tanpa membengkokkan punggung beliau. Jadi lurus benar-benar rata. Wa kadzalika yusannu an yakuna ra'suhu ala mustawa dhahrih. Begitu pula dianjurkan ketika ruku itu kepalanya sejajar juga dengan punggungnya. Jadi kepalanya pun lurus, ya. Fala yarfa'u wa la yukhfiduh. Jadi kepalanya enggak mendangak ataupun mendingkluk begitu ya. Enggak ke atas ataupun enggak terlalu tunduk ke bawah. Rata sama dengan punggungnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, wa fihi qalat fi wasfi ruku'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut Aisyah menjelaskan bagaimana sifat rukuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana idza raka' lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepala beliau dan juga tidak menurunkan kepala beliau, akan tetapi pertengahan. Ya, di antara keduanya, berarti ya lurus sama dengan punggung beliau. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Wa yushkhis, dan maksud kata-kata yushkhis di dalam hadis tadi bidhammil ya'i wa iskanis shin, dengan mendammahkan ya-nya dan mensukunkan shin-nya, yushkhis ay lam yarfa'u, yaitu tidak mengangkatnya. Ya. Wa bidhammil ya'i wa fathis sad, dengan mendammahkan ya-nya dan memfathahkan sadnya, ya, ay lam yakhfidhu khafdan balighan. Ya. Maka maksudnya adalah yaitu tidak menurunkan kepalanya, yusawwibhu. Ya. Artinya apa? Artinya tadi tidak mendangak begitu, juga tidak mendingkluk, ya. Istilahnya enggak kepalanya itu diangkat, ya, juga enggak kepalanya tunduk, tapi sejajar. Jadi punggung kepala itu sejajar. Ya. Bagaimana kita tahunya, Ustaz? Ya coba tanya sama orang yang lihat kita sholat gitu. Jadi kita rasakan, kan terasa sebenarnya. Karena terkadang ada di antara orang-orang itu ingin semangat begitu ya dalam rukunya. Terlalu sudah punggungnya itu terlalu ke bawah begini, ya. Kepalanya pun sangat mendingkluk begitu. Ya, seharusnya diluruskan biasa. Lurus, punggung lurus. Bahkan ya digambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam saking lurusnya itu, seandainya ditaruh di atasnya itu air nggak akan tumpah airnya itu. Ya. Seperti meja begitu ya, lurus. Kalau ditaruh ada gelas, ada ini nampan begitu ya, nggak akan jatuh karena punggung beliau lurus. Jadi itu yang kedua, ya, meluruskan punggung.
Jadi yang pertama, tangan di atas lutut dibenggangkan seperti mencengkeram. Yang kedua, punggung diratakan, diluruskan. Kepala juga lurus dengan punggungnya. Kemudian yang ketiga, yusannu lil musalli 'inda ruku' an yujafiya mirfaqaihi an janbaihi. Dianjurkan bagi orang yang sholat ketika ruku untuk menjauhkan kedua sikunya dari sisi samping tubuhnya. Ya. Jadi sikunya ini nah seperti ini, dijauhkan dari pinggangnya begitu. Ayyubaidu yadaihi an janbaihi, menjauhkan kedua lengannya ini dari pinggangnya, ya, garis pinggang ini, samping tubuhnya. Berdasarkan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi sudah kita baca, yang di dalamnya disebutkan tsumma raka'a wa jaffa yadaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ruku dan beliau jauhkan kedua lengan beliau. Wa wada'a yadaihi ala rukbati, beliau letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lutut beliau. Wa farraja baina asabi'ah, dan beliau membuka jari jemari beliau. Wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, dan beginilah aku dahulu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Maka di situ disebutkan wajafa, ya, beliau lapangkan, beliau jauhkan kedua lengan beliau dari pinggir beliau. Wal mujafah, yang dimaksud dengan mujafah, dari kata-kata jafa yujafi tadi, mujafah hiyal mubaadah, yaitu menjauhkan. Lakin hada masyrutun fima idza lam yu'dhi man bijanibihi. Tapi ya sunnah ini itu dianjurkan memang iya, dengan syarat jika tidak mengganggu orang-orang yang ada di sampingnya. Artinya kalau dalam kondisi normal, ya nggak ada corona begitu ya, maka sunnahnya adalah rapat, pundak dengan pundak, ya, kaki dengan rapat begini. Nah, kalau rapat, ketika kita rukuk kita benggangkan begitu tangan kita, bisa mengganggu lengannya orang lain. Ya. Apalagi kalau sebelah juga memenggangkan, akhirnya apa? Akhirnya dorong-dorongan. Ya. Makanya di sini, lakin hadza masyrutun fima idza lam yu'dhi man bijanibihi. Hal ini disyaratkan jika tidak mengganggu orang sebelahnya. Artinya kalau jamaahnya nggak usah, ya lurus biasa saja. Tapi ketika sholat sendiri, ya nggak ada orang di samping, nggak ganggu orang, ya dianjurkan untuk menjauhkan lengan dari samping tubuh. Fa innahu la yanbaghi lil musalli an yaf'ala sunnatan yu'dhi biha ghairahu minal musallin. Karena tidak sepatutnya seorang yang sholat dia melakukan suatu amalan sunnah yang kemudian malah mengganggu orang-orang yang ada di sekelilingnya dari orang-orang yang sholat. Ya, jadi kita melaksanakan sunnah tapi jangan sampai mengganggu orang. Gitu. Ketika hal tersebut mengganggu orang, ya tidak perlu dilakukan, ditinggalkan malah lebih utama. Qala Nawawi rahimahullah anil mujafah, berkata Imam Nawawi tentang menjauhkan lengan ini dari sisi samping tubuh. Wala alamu fi istibabi khilafan li ahadin minal ulama. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dianjurkannya untuk menjauhkan lengan ini. Ya. Wa qad naqala Tirmidzi istibabuha au istibabaha fi ruku'. Al-Imam Tirmidzi beliau menukil tentang disunahkannya hal ini dalam ruku'. Wasujud, bahkan juga dalam sujud. Ya, dijauhkan dari samping tubuh ini. Ya, an ahlil ilmi mutlaqan. Ini ya dinukil oleh Imam Tirmidzi dari para ulama secara mutlak. Artinya boleh saja. Ya, dianjurkan untuk menjauhkan lengan dari samping tubuh ketika rukuk maupun sujud. Kemudian yang keempat, yusannu an ya'tiya bil adhkaril waridah fi ruku'. Dianjurkan untuk membaca zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita ruku'. Fa yusannu lirraqi an ya'tiya ma'a subhana rabbiyal azim adhkarun ukhra waradat fi ruku'.
Dianjurkan bagi orang yang dia sedang ruku untuk membaca Subhana Rabbil Azim dan juga bersamanya membaca zikir-zikir lainnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia ruku. Wa mimma warad, dan di antara zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya memang hadisnya ada, ya sahih, ya. Jadi bukan membuat-buat, menambah-nambah, enggak. Ya memang ada hadisnya, memang ada dalilnya. Di antaranya yang pertama adalah membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini boleh. Memang di sini penulis beliau sepertinya merujihkan bahwasannya tetap harus membaca Subhana Rabbil Azim. Ya, tetap harus membaca Subhana Rabbil Azim. Namun setelahnya boleh membaca yang lain, gitu. Ya, meskipun ada juga di antara para ulama menyebutkan boleh, ya, baca Subhanallah Azim ataupun yang lainnya boleh saja. Ya. Maka di sini di antara yang bisa dibaca ketika ruku adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Dan ini adalah takwilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan dalam surat An-Nasr, ya, idza ja'aka nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan pujian untuk Rabbmu. Wastaghfir, dan istighfarlah. Nah, ini diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau salat. Ya. Ketika beliau sudah mendekati ajal beliau membaca ini banyak sekali. Sering dalam rukuk beliau, dalam sujud beliau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ya, ini perintah Allah tadi, fasabbih, bertasbihlah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdi rabbika wa bihamdika. Ya. Wastaghfirhu, membaca Allahumma gfirli. Ya. Jadi ini yang pertama. Membaca Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Kemudian yang kedua yang bisa juga dibaca ketika ruku adalah Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Ya, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Boleh juga dibaca, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian yang ketiga membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Ya. Jadi boleh membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Ya. Ini juga hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang keempat juga bisa dibaca yaitu membaca Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Subhanadzil Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azamah. Ya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dari hadisnya sahabat Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi ini boleh. Penulis di sini beliau berpendapat membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, kemudian boleh ya ditambah dengan yang tadi. Ya, meskipun sekali lagi ada juga di antara para ulama boleh ya yang mana saja dibaca maka sah. Yusannu an ya'tiya biha ma yastati' min hadhil adhkar fi ruku'ih. Dianjurkan untuk membaca di antara doa-doa tadi, ya, dikir-dikir tadi apa yang dia mampu ketika dia ruku'. Was sunnatu an yu'azzimallaha ta'ala fi ruku'ih, ya. Dan memang yang dianjurkan, diutamakan adalah mengagungkan Allah ketika ruku. Ya, ta'zim. Ya, makanya membaca Subhana Rabbiyal Azim. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammar ruku fa'azzimu fihi Rabba subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika ruku maka azimu, ya, agungkanlah ketika ruku itu Rabb kalian subhanahu wa ta'ala.
Makanya kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim, untuk mengagungkan Allah. Maha suci Allah, Rabb kami yang maha agung. Ya. Wal afdalu an yaltazima bi mawradan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal alfaz allati taqaddama dzikruha. Dan yang utama adalah kita terus membaca apa-apa yang memang ada dasarnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Jadi jangan kita mengarang-arang, ya, mencari-cari apa yang memang nggak ada dasarnya. Jadi itu adalah sunnah-sunnah ketika ruku. Yang pertama tadi, meletakkan kedua tangan di lutut, ya, seperti mencengkram, jari-jari dibuka. Yang kedua adalah, ya, meratakan punggung lurus rata, ya. Kepala tidak ndangak, juga tidak ndingkluk, ya. Lurus begini. Yang ketiga yaitu adalah dengan menjauhkan lengan dari samping tubuh, ya. Dan yang terakhir yaitu adalah dengan membaca zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selain subhana rabbiyal azim, ya. Ada 4 disebutkan tadi. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika Allahumma ighfirli, subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Yang ketiga, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Dan yang keempat yaitu membaca subhanadzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ya, itu silakan dipilih yang mana boleh dibaca karena ada dasarnya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Dan ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini para pemirsa sekalian, ya, untuk materi amalan-amalan sunnah ketika sholat, yaitu amalan-amalan sunnah ketika ruku, ya. Maka insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Syaban, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Maka mari kita terus perbanyak doa dan doa untuk bisa dipanjangkan umur kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu di antara para salaf dahulu mereka membaca doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim Ramadan li wa tasallam minni mutaqabbalah. Ya Allah, sampaikanlah aku menuju bulan Ramadan dan datangkanlah Ramadan itu kepadaku dan terimalah dariku nanti amal-amal soleh di dalamnya. Ya, mudah-mudahan kita sekali lagi bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, beramal soleh, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar, mengisinya dengan amal-amal soleh dan bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan di surganya kala. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.